Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Nurul Hasanah, NIM 22811130757 dari kelas A16. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya moderasi beragama di lingkungan sekolah tingkat sekolah menengah, SMP maupun MTS. Nah, di sini pembelajaran moderasi beragama di lingkungan SMP maupun MTS sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerukunan antar umat beragama sejak dini. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya konflik dan radikalisme di kalangan generasi muda. Nah, untuk lebih lanjut, kita membahas definisi moderasi beragama dahulu. Moderasi beragama memiliki arti sikap tengah-tengah dan seimbang dalam beragama. Ini berarti memahami agama secara komprehensif, tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, di sini dalam pembelajaran moderasi agama di SMP maupun MTS memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerukunan antar umat beragama sejak dini. Kedua, mencegah timbulnya konflik, radikalisme, dan ekstremisme di kalangan siswa. Kemudian selanjutnya memupuk sikap terbuka, inklusif, dan mengapresiasi perbedaan dalam beragama. Selanjutnya, mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan seimbang tentang ajaran agama. Yang terakhir, tujuan terakhir, menanamkan nilai-nilai moderasi sebagai bagian dari identitas dan karakter siswa. Selanjutnya, saya akan membahas kurikulum dan materi pembelajaran moderasi beragama. Integrasi ke kurikulum. Pembelajaran moderasi beragama diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budaya setelah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, materi pembelajarannya mencakup konsep moderasi beragama, toleransi, dialog antar umat beragama, resolusi konflik, dan kearifan lokal dalam beragama. Kemudian metode pembelajaran moderasi beragama menggunakan metode interaktif seperti diskusi, studi kasus, role play, dan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Kemudian, metode pembelajaran moderasi beragama. Di sini ada banyak metode pembelajaran seperti diskusi interaktif, mendorong siswa berdiskusi terbuka dan kritis tentang konsep-konsep moderasi beragama, toleransi, dan resolusi konflik. Kemudian, metode kedua, pembelajaran berbasis proyek, melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang mempromosikan nilai-nilai keberagaman, dialog, dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, sebagai studi kasus, menganalisis berbagai contoh kasus nyata terkait isu-isu keagamaan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa. Yang terakhir, metode pembelajaran moderasi beragama yaitu role play, memainkan berbagai peran dan sudut pandang dalam situasi konflik agama untuk melatih empati dan kemampuan komunikasi yang relatif atau efektif. Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran moderasi beragama itu sangat penting. Mereka harus menjadi teladan bagi siswa dalam bersikap bijaksana, terbuka, dan menghargai perbedaan. Guru juga bertugas menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk diskusi dan refleksi mengenai nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian, partisipasi siswa dalam pembelajaran moderasi beragama itu sangat penting. Keterlibatan aktif, siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan menyampaikan pandangan terkait moderasi. Kemudian, siswa mengembangkan proyek-proyek yang mempromosikan nilai-nilai keberagaman, dialog antar agama, dan kerukunan umat beragama. Setelah itu, refleksi dan evaluasi. Siswa diminta untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas pembelajaran moderasi beragama untuk mengukur pemahaman dan perubahan siswa. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk memimpin kegiatan dan menjadi pelopor moderasi beragama di lingkungan sekolah.
Nah, dalam pembelajaran moderasi beragama banyak tantangan. Nah, menghadapi beberapa tantangan seperti pemahaman agama yang sempit di kalangan siswa, pengaruh negatif media sosial, dan kurangnya dukungan dari orang tua guru, perlu bekerja keras untuk mencegah masalah ini dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif. Nah, manfaat pembelajaran moderasi beragama bagi siswa itu salah satunya ada toleransi dan kerukunan. Siswa belajar untuk saling menghargai perbedaan agama dan budaya, serta menumbuhkan sikap toleran dan rukun di lingkungan sekolah. Yang kedua, pemahaman komprehensif. Siswa memperoleh pemahaman yang seimbang dan utuh tentang ajaran agama, tidak fanatik atau ekstremis. Ketiga, resolusi konflik. Siswa dibekali dengan keterampilan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik terkait isu-isu keagamaan serta damai dan bijaksana. Yang terakhir, pemanfaat pembelajaran moderasi beragama bagi siswa yaitu pembentukan karakter. Nilai-nilai moderasi beragama menjadi bagian dari pembentukan karakter dan identitas siswa sebagai warga negara yang baik. Nah, kesimpulannya, pembelajaran moderasi beragama di SMP merupakan langkah penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan sikap terbuka sejak dini. Melalui kurikulum yang terintegrasi, metode pembelajaran yang interaktif, serta peran aktif guru dan siswa, pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang komprehensif, menghargai perbedaan, dan terampil dalam mengelola konflik. Nah, ke depannya memperkuat dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan kompetensi guru serta melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar dalam pembelajaran moderasi beragama di sekolah. Dengan kerjasama yang solid diharapkan nilai-nilai moderasi dapat terinternalisasi dengan baik dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas diri siswa. Nah, di sini saya membuat contoh permainan untuk menanamkan moderasi beragama di kalangan siswa SMP maupun MTS. Nama permainannya yaitu jembatan kerukunan. Nah, pertama kita persiapan bagi siswa dihubungkan menjadi beberapa kelompok masing-masing terdiri dari 4-5 orang. Kemudian kita sediakan bahan-bahannya seperti kertas, kardus, selidi, atau bahan lainnya yang dapat digunakan untuk membuat jembatan. Kemudian yang terakhir siapkan 2 meja atau area yang dipisahkan untuk menjadi 2 sisi yang akan dihubungkan. Nah, aturan permainannya, setiap kelompok bertugas untuk membuat jembatan yang menghubungkan 2 sisi berbeda 2 meja atau area yang dipisahkan. Anggota kelompok harus bekerja sama dan saling menghargai perbedaan latar belakang agama masing-masing. Selama proses pembuatan jembatan, anggota kelompok tidak boleh menyalahkan atau mendominasi. Jembatan harus kuat dan stabil sehingga dapat dilalui. Nah, pelaksanaannya diberikan waktu selama 2-30 menit bagi setiap kelompok untuk membuat jembatan. Selama proses pembuatan, guru dapat berkeliling dan memantau kerjasama antar anggota kelompok. Setelah jembatan selesai, minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Setelah itu, kita melakukan refleksi dan diskusi. Guru memimpin diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, seperti apa yang kalian pelajari dari proses pembuatan jembatan ini. Terus siswa diminta untuk berbagi pembelajaran dan pengalaman mereka selama membuat jembatan itu dan lain sebagainya. Nah, itu salah bagaimana moderasi beragama sangat penting ditanamkan di kalangan siswa SMP maupun MTS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.